Oke, di tanganku ini adalah Sony 6400. Masih layakkah di tahun 2024? Oke, kita intro dulu. Sebelum kalian nonton videonya ini, mungkin yang sudah tayang duluan di Sony 6700 atau mungkin sebaliknya, karena yang ngerekam video ini, kalau kita membahas Sony 6400 berarti yang ngerekam Sony 6700. Begitu juga sebaliknya. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya dari perbandingan Sony 6700 dan Sony 6400. Oke, sebelumnya aku mohon maaf dulu ya, kita beri catatan karena ini video sampai 2 part. Kenapa? Di sini aku cukup in-depth bahas Sony 6400 karena ini bisa dipakai untuk gimana ya? Untuk profesional, misalnya foto wedding bisa, videografer profesional bisa, dan sebagainya. Makanya di sini aku bagi 2 part. Apa sih fitur-fitur yang paling menariknya di Sony 6400 ini yang aku bahas? Kenapa ini sebagai anggapan review singkat aja, bukan review in-depth-nya. Oke, kita bahas yang pertama kalinya adalah bodinya. Dari desain bodinya, mungkin kalian sudah lihat kan, Sony 6700 kemarin terlihat bahwa di Sony 6400, maaf ya kebelet aku bilang, di Sony 6400 itu hal yang paling menariknya adalah ini kamera compact. Ini ditambah lagi kalau dipakai lensa kitnya ini kayak nggak ada beban kalau kita pegangnya. Selanjutnya kalau dari segi sektor desain, yang setauku ya, untuk desain yang paling dicap bagus dari seri 6000-an atau kamera APS-C itu yaitu Sony 6400, 6600. Kenapa yang itu? Desainnya sudah berbahan metal, memang terlihat kalau dipegang gripnya ini terlihat profesional. Karetnya memang karet sintetik kamera beneran, nggak kamera yang asal-asalan. Kalian bisa bandingkan sendiri, mungkin yang punya Fujifilm X-T100 atau Sony GP10 dan 6000 seri 6000an gitu atau 6300, kalian coba. Nah, hal yang paling menariknya adalah dari gripnya ini yang memang enak, proper untuk profesional. Oke, selanjutnya kita bahas kalau kalian mau cari stabilisasi dari kamera ini, tidak ada terdapatnya IBIS atau in-body stabilizer. Sebenarnya menarik sih kalau aku compare di Sony 6700. Video kemarin juga aku belum singgung bahwa Sony 6700 itu terdapat IBIS. Jadi yang bagi penggunaan video profesional seperti video wedding dan sebagainya, untuk stabilisasi diharapkan nambah lagi beli gimbal. Jadi di sini kalau mau stabilisasi bisa sih, tapi kalian nggak bisa yang gerak-gerak banyak-banyak, cuman mengandalkan lensa yang pakai situ optik steady tulisannya, biasanya dari Sony. Urusan dari kualitas gambar gimana? Kalau menurutku sudah cakep. Kebanyakan khusus teman-temanku yang hasil dari Sony, terutama Sony 6400, bahkan sudah aku pernah uji coba juga di Sony 6700. Hasil Sony itu mengedepankan detail, warnanya natural, tidak di boost. Untuk pewarnanya kontras dan sebagainya, yang bagi yang suka color grading itu sebagai catatan untuk mempermudah kalian dalam post processing untuk dalam pengeditannya. Ditambah lagi yang bagi yang suka ngambil video, ini yang pilihannya yang tepat. Kalau di Sony itu setauku ya, yang terkenal dengan namanya flat warna atau juga bahasa kerennya S-Log. Kebetulan juga setiap aku shoot video ini menggunakan S-Log, tergantung. Yang biasanya direkomendasikan orang tuh S-Log 2
Kalau di low light aku lebih rekomendasikan di S-Log 1. Itu itu profile warnanya. Jadi kalian bisa warnai sendiri kalian suka warnanya. Jadi untuk kualitas video sudah ku acungin jempol, sudah mumpuni di Sony 6400 ini. Selanjutnya kita bahas dari fitur-fiturnya apa sih kelebihannya. Kemarin juga sudah disinggung ya, untuk LCD-nya sebenarnya bisa menghadap ke depan. Menurut kalian menarik nggak seperti kayak gini? Kebanyakan orang mengeluh di Sony 6400 itu LCD-nya ke depan, tapi seperti ini mekanismenya. Mungkin kebanyakan keluhan orang maunya minta pakai angle. Kalau menurutku sih sudah cukup bagus. Hal yang sangat disayangkan fitur yang di sini yang tidak didapat, makanya aku beli di Sony 6700 itu adanya menunya sudah touchscreen. Di sini kalau kita menggunakan menunya itu cuman pakai D-pad doang, touchscreennya bisa jalan untuk fokus doang. Jadi nggak ada gunanya, ujung-ujungnya kita settingan kamera itu pakai D-pad mengandalkan. Ditambah lagi untuk potnya masih tergolong cupu ya, kurang lengkap. Nggak ada headphone jack, tapi nggak ada monitoring headphone untuk mendengarkan suara kita pada saat ngerekam. Jadi solusinya kalian kalau cari mic wireless yang ada bisa langsung input suaranya untuk dapat monitoring suara yang kita hasilkan. Oke, kesimpulan. Sini sudah kutekankan ya, ini terbagi dari video part 1 sama part 2. Jadi part 2 nya nanti ulasan lengkapnya ya. Dikarenakan ini kamera potensinya sangat bagus, bahkan untuk job-job profesional, biarpun terlihat kecil di tangan seperti mungil, tapi kualitas yang dihasilkan juga cukup bagus, bahkan bagus, tergolong bagus sih kalau menurut aku. Hal yang menarik, poin plus, tidak ada didapatkan dari kamera yang di atasnya dia atau seperti 6700 ini adalah kemampuan merekam untuk unlimited record. Di sini 4K sampai durasinya mati, nggak ada namanya isu overheat. Sedangkan di Sony 6700 semuanya mungkin kalian bisa lihat di review tech review YouTube itu pembahasannya selalu dengan isu overheat. Aku belum nyoba, makanya nanti untuk review Sony 6700 kita uji coba juga 4K-nya itu apakah overheat apa enggak. Nah, di sini sudah uji coba karena penggunaanku dari 2022. Kalau nggak salah sudah beli aku untuk rekam sampai durasi 1 jam bahkan mendekati 2 jam dengan settingan resolusi HD, bahkan ada yang full HD. Tidak ada namanya kameranya ini mati mendadak. Yang ada habis memorinya sama baterainya. Jadi yang mau rekam panjang-panjang, ini kamera sangat worth it. Oke, tadi ada ketinggalan ya untuk hasil sampel foto maupun videonya. Seandainya ada bisa aku tayangkan di sini ya. Cuman sedikit aja untuk part 2 yang ulasan lengkapnya. Oke, yang mungkin tertarik di Minang di tahun ini Sony 6400, kebetulan ya dari SRP-nya waktu pertama launching kan itu 2019, harga body only-nya di 13 juta sekian-sekian, sama paket bundling biasanya kit itu sampai 15 juta. Sekarang kulihat terutama di DOS kamera ataupun yang lain-lain itu sudah menyentuh angka 10 juta. Bahkan di bawah 11 juta loh. Lumayan turun 2 juta. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Yang bagi bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Saya Doni Chamberlain, di belakang ada kameramen Renan.
Saya pamit undur diri dan salam.